Hai nice people, kembali lagi dalam acara Ice Talks di mana kita akan membahas seputar perkembangan MICE terkini dan selama beberapa waktu ke depan kita akan bersama-sama mengulik tentang hadirnya The New Hybrid Revolution. Nah, tidak hanya di Indonesia, pertumbuhan acara hybrid telah terbukti meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Namun bagaimana cara mengukur kesuksesan sebuah hybrid event dan apakah hybrid event hanya muncul sebagai tren semata? Nah, nanti kita akan bersama-sama mengulik lebih lanjut bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Namun sebelum saya memperkenalkan para narasumber kita yang luar biasa, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Visual Unilumin Mandiri yang telah mensponsori acara Ice Talks kita pada hari ini. Dan telah hadir bersama saya narasumber-narasumber yang luar biasa, live dari Kalimayarum Indonesia Convention Exhibition, Bapak John E. Nainggolan selaku Direktur dari Jona Konveksindo. Selamat sore Pak John. Selamat sore Joy. Apa kabar Pak John hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sehat selalu. Oke. Dan telah hadir juga bersama kita Ibu Siti Karmila selaku Head of Sales Indonesia Convention Exhibition. Selamat sore Bu Mila. Sore Joy. Hai nice people. Kita Kembali kembali lagi ya. di Ice Talk di terakhir ya Joy di 2020 ya. Nah, ini ya nanti kita pasti akan keluar dengan episode-episode yang menarik lainnya juga Insyaallah. ya. Oke. Dan telah bergabung bersama kita secara virtual Bapak Muhammad Aryo Adimas selaku Vice President Lead dari Loket.com. Selamat sore Pak Dimas. Sore, halo. Halo, apa kabar Pak Dimas di sana? Oke, nah langsung saja kita memulai diskusi kita pada hari ini ya. Nah sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat detail terkait hybrid event nih, kita mulai dari satu pertanyaan basic tapi mencakup untuk keseluruhan Ice Talks kita pada hari ini. Apa sih sebenarnya definisi dari hybrid event? Gimana Pak John mungkin bisa mendescribe apa sih sebenarnya hybrid event itu? Oke Joy, terima kasih atas diberikan waktu kepada saya selaku yang mewakili Jona Konveksindo. Dan pertama sekali saya ucapkan juga terima kasih atas undangannya untuk acara berbincang-bincang dengan santai bagaimana apa yang terjadi sekarang ini untuk pekerja-pekerja event dengan tema-tema yang salah satunya itu dengan hybrid event. Tapi kalau menurut saya sendiri adalah hybrid event itu adalah gabungan antara offline dan online event, di mana semua produksi yang diset dalam offline event tetap ada, hanya saja disiarkan secara online karena partisipan tidak hadir secara fisik, namun hadir dan melihat secara online. Ini menurut saya ya. Oke. Nah, kalau untuk acara hybrid event nih, tipe-tipe acara apa saja yang bisa kita jadikan sebagai hybrid event nih menurut Pak John? Oke, menurut saya sendiri, saya kira semua kegiatan ataupun event bisa dilakukan secara hybrid Joy. Baik itu launching, seminar, meeting, dan conference, begitu juga konser, bahkan exhibition pun bisa secara hybrid dilaksanakan. Oke. Nah sekarang saya akan menuju Pak Dimas nih. Saya ingin bertanya kepada Pak Dimas nih. Menurut Pak Dimas, mengapa hybrid event tuh bisa semakin populer? Apakah ada kelebihan-kelebihan khusus dari hybrid event karena itu jadi banyak digemari saat ini? Gimana menurut Pak Dimas? Ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat sendiri, ini setengah antara memang kondisi yang dipush oleh keadaan sama memang opportunity yang timbul. Kalau misalnya dari Loket kami melihat itu, awalnya Indonesia itu nggak pernah benar-benar melek sama online event kan. Online event itu tidak pernah jadi option. Tapi karena COVID terjadi, kita memang dipush untuk mau mengadopsi ini pada akhirnya diikuti juga oleh kenyataan bahwa ternyata pengelolaan online event itu tidak serumit yang dibayangkan. Dua kondisi ini membentuk keadaan bahwa Indonesia akhirnya menerima adanya online event. Nah, ketika kita mulai perlahan-lahan membaik atau terbukanya kesempatan-kesempatan lagi untuk quote-unquote misalnya terjadinya offline event, tapi tidak dalam skala masif dan dengan protokoler yang sangat ketat, nah hal ini yang akhirnya menimbulkan kemungkinan untuk hybrid event itu terjadi. Nah, ketika hybrid event itu terjadi dengan disiplin dan dengan misalnya kayak
talenta-talenta dari IO yang oke seperti Pak Jona Konveksindo juga gitu, dan didukung oleh teknologi yang kuat, misalnya dengan loket dan venue yang siap. Saya melihat hybrid event ini sudah bukan lagi hal yang nggak mungkin, bahkan memang ini akan jadi tren berikutnya yang akan sangat diterima oleh pasar sih. Oke, betul. Nah, kalau menurut Bu Mila nih, apakah apa nih yang menjadikan hybrid event semakin populer? Apakah ada kelebihan-kelebihan khusus dari hybrid event itu sendiri? Mungkin backgroundnya dulu saya share ke teman-teman di sini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Dimas. Kenapa hybrid itu jadi ada? Lebih ke memang pandemik ini memang memaksa bisnis tetap harus jalan. Boleh saya sharing juga bahwasanya dari data yang saya dapatkan dari Kemenparekraf, memang hampir 90% Kak John, event-event itu being cancel, being postpone. Artinya ada industri-industri yang memang tetap harus menjalankan promosi. Nah, dengan adanya hybrid ini automatically yang Kak Jona sampaikan tadi, ada perpaduan antara online dan offline. Which is sebenarnya sih kalau boleh saya share, offline itu hybrid itu bukan sesuatu yang baru ya, Joy Kak Jona, karena broadcast TV sendiri juga sudah berlangsung lama. Cuma karena ini dipaksa dengan keadaan COVID ini, artinya kalau broadcast diadakan di studio, nah sekarang player venue juga berlomba untuk melakukan development terkait ya setting up the package untuk jual si hybrid package hybrid event ini. Itu sih Joy, lebih ke situ. Dan kelebihannya kalau memang ditanya kenapa jadi populer, ya karena memang ada kelebihan yang bisa saya share, audiensnya lebih banyak mencakup ya Kak Jona ya, kayak MDRT kemarin itu skala internasional. Itu berapa negara ya Kak Jona kemarin ya? Kemarin itu bisa sampai ditonton 70 negara. 70 negara, itu kan sesuatu ya. yang Mas Dimas sampaikan tadi, benar-benar sangat potensial gitu loh. Kemudian promosi juga tetap berjalan. Saya melihat dari acara MDRT kemarin, opening ceremony aja Kak Jona ya, itu ada terlibat dancer, IO, artinya ada opportunity bisnis, ada opportunity untuk tetap survive dari acara hybrid ini. Artinya nggak hilang-hilang amat lah gitu loh. Gitu ya Kak Jona ya? Benar sekali. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak John? Ya, mungkin perlu saya tambahkan juga yang dibilang Pak Dimas tadi sama Ibu Karmila tadi, emang itu benar sekali. Dan saya dari segi orang MICE, hybrid event menjadi salah satu alternatif yang baru bagi para pelaku usaha MICE dalam masalah pandemik ini pastinya. Event masih bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pastinya. Betul. Sehingga klien kami pun atau panitia masih bisa hadir tanpa rasa khawatir akan ada bahaya kerumunan. Dan menurut saya juga peserta, partisipan juga masih bisa merasakan atmosfernya ya Kak Jona ya. Ambiensnya panggung yang megah, tata cahaya yang keren, dan interaksi dari para pengisi acara. Jadi dari rumah, dari tempat masing-masing, mereka pun tanpa harus bertatap muka bisa bisa melihat, wow itu acara seperti gue ada di sana ya. Kurang lebih seperti itu menurut saya Joy. Oke. Nah, kalau misalnya bicara tentang hybrid event, apa saja sih yang perlu disiapkan untuk melangsungkan sebuah hybrid event, Pak John? Yes, terima kasih Joy. Itu sudah pasti untuk melaksanakan hybrid event itu sendiri, kita itu harus memilih venue yang benar, platform, sudah pasti juga ada jaringan internet yang baik, backup plan itu udah pasti, registration management udah pasti juga, dan yang terakhir pasti kita udah sepakat lah dalam hal kegiatan apapun, dalam hal event-event itu harus ada social branding. Ini menurut saya sangat hari gini ya Kak Jona ya, sekali dengan kegiatan-kegiatan event yang hybrid ini juga. Oke. Nah, kalau menurut Pak Dimas gimana Pak? Yang perlu disiapkan untuk melangsungkan hybrid event itu apa aja nih Pak? Oke, mungkin saya juga ada sedikit menambahkan terkait definisi hybrid event dulu ya sebelumnya ya. Sedikit menambahkan dari Pak Jona aja. Saya lihat roadmap-nya kalau misalnya dari masa pandemi ini setelah memang tren online event, masuk ke tren online event dengan full production, yang nanti ketika pada akhirnya masuk ke hybrid event yang pure, bahkan di lokasi pun itu bakal ada penonton, tapi dengan jumlah yang sangat dibatasi dan protokoler yang sangat ketat. Ambil contoh misalnya ada MICE or ada konser yang biasanya
katakanlah datang sekitar 1.000 orang, hanya boleh datang misalnya seperempatnya, tapi dengan protokol yang sangat ketat, tapi berbarengan pada saat itu secara online disiarkan. Itu yang saya lihat konsep hybrid event nantinya yang idealnya. Ya. Okay. Nah, mengenai apa yang harus disiapkan dari ketika kita mau memprepare hybrid event, yang pertama itu adalah memang kita harus punya base konsepnya. Base konsep di sini itu adalah orang-orang konten yang jadi kontennya, which is misalnya kalau misalnya di MICE itu ya pembicaranya, kalau di konser itu mungkin ya pemain musiknya, itu mereka harus tahu bahwa mereka ditonton secara offline dan online. Nah, konsep seperti itu harus dideliver ke rundown, ke production, ke session per session. Jadi bisa jadi ketika mereka menyapa, bisa jadi ketika mereka quote-unquote memainkan musik, nggak cuma hanya menghiraukan yang di lokasi, tapi mereka juga melihat ke kamera, adanya interaksi antara orang-orang yang di lokasi dan di rumah juga. Nah, itu konsepnya harus dibangun sedari awal. Jangan sampai hanya menjadi event offline yang kebetulan direkam saja dan disiarkan secara live. Itu tidak akan jadi good hybrid event gitu. Nah, itu satu. Yang nomor 2 itu adalah best partner. Karena bikin hybrid ini kan nggak main-main, secara konsep itu kita harus matang kan. Nah, nomor 1 itu saya justru akan melihat IO-nya siapa. Apakah IO-nya ini punya bukan cuman kreatif, tapi memang punya kemampuan untuk set teknologi yang kuat gitu. Nah, misalnya kayak Zona Convexindo itu kita lihat di MDRT itu kan memang jumlah penontonnya aja banyak sekali gitu kan, dan secara konsep itu siap sekali. Nah, itu kita mesti ketemu IO-IO yang sudah di level seperti ini gitu untuk menyelenggarakan, untuk jadi partner kita menyelenggarakan hybrid event. Yang ketiga itu venue. Venue itu bukan cuma luas dan megah, tapi venue itu memang sudah quote-unquote dipersiapkan untuk adanya set-set live streaming, dan memang dari segi struktur venue-nya, dari segi kesiapan alat-alat yang ready di sana, itu harus ada gitu. Nah, kita percaya kalau misalnya venue seperti ICE ini udah lebih dari siap, dan bisa jadi salah satu rujukan untuk orang-orang yang berencana untuk membuat hybrid event dengan skala yang cukup besar gitu. Nah, yang terakhir itu best technology. Teknologi ini ada beberapa hal kan. Ada memang teknologi untuk streamingnya, ada teknologi untuk ada teknologi untuk recordingnya, ada yang recording to streaming, ada yang pada akhirnya juga ticketing, secure aksesnya. Nah, itu memang harus siap juga. Either itu ada di satu partner atau itu ada di multi partner tapi kita connect. Nah, ini baru ketika kita punya 4 tadi, best concept, best venue, best partner, dan best technology, harusnya kita lebih dari siap untuk menyelenggarakan hybrid event sih. Itu mungkin dari saya ya. Oke, insight yang sangat menarik ya. Jadi kalau misalnya banyak orang yang bilang bikin hybrid event gampang, tapi sebenarnya banyak sekali yang harus dipikirkan, mulai dari konsep, venue, partner yang tepat gitu ya. Nah, bicara tentang venue nih, bagaimana cara memilih venue yang tepat untuk hybrid event nih Pak John? Oke, saya sangat setuju tadi yang dibilang Pak Dimas tadi itu ya. Memang yang paling penting itu adalah konsep. Kalau udah konsepnya benar, pasti turunan ke bawahnya itu akan berjalan dengan baik. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang barusan diberikan kepada saya, venue memang salah satu elemen yang penting untuk melakukan hybrid event. Kriteria venue yang tepat untuk hybrid event itu menurut kami adalah yang memang mensupport semua apa yang diperlukan, apa yang kita butuhkan. Dalam segi produksi umpamanya, venue harus memiliki struktur gedung yang baik. Mungkin tadi Pak Dimas juga sudah menyatakan itu salah satunya juga. Dan salah satunya juga sudah ada umpamanya rigging point dan punya sistem kedap suara yang baik. Selanjutnya mungkin juga menurut saya dan untuk hybrid event itu sendiri, pastinya venue yang perlu dicari itu adalah venue yang punya jaringan internet yang stabil, dan beberapa pilihan koneksi sebagai backup pastinya. Di samping itu semua, udah pasti harus ada keamanan ya. Keamanan dari venue juga diperlukan supaya tidak terjadi gangguan yang tidak diinginkan pada saat event itu berlangsung. Jadi kita merasakan sesuatu yang memang aku melaksanakan event ini di sini, kita itu semua merasakan kenyamanan. Kurang lebih seperti itu, Joy. Oke.
Mungkin dari Bu Mila ada yang mau ditambahkan, Bu? Karena ini banyak iya. mention venue nih, Iya. Bu. Sebelumnya aku makasih dulu nih sama Mas Dimas. Ais sudah dibilang best venue, thank you. Kak John juga thank you. Tentunya iya. Kita selain facility yang ada, giving the client best service dari sisi makanan, pelayanan, rigging, luasnya parkir, tentunya untuk hybrid ini memang harus ditunjang dengan infrastruktur yang sangat kuat, yang sangat baik dalam hal ini untuk mensupport event-event hybrid itu sendiri. Itu yang harus diperhatikan sih. Gitu loh. Dan sekali lagi thank you Kak Jona, Mas Aryo, Ais disebut sebagai best venue. Iya, kita bangga sekali bangga ya. banget, bangga banget. Oke, dan seperti yang tadi sudah dibahas juga nih, kapabilitas teknologi dan infrastruktur itu memang harus siap mendukung dari venue-nya itu sendiri, ya kan? Nah, bagaimana kesiapan ICE sebagai venue tempat dilangsungkannya hybrid event, Ibu? Oke, kalau secara gedung yang besar, one of the biggest gedung di Indonesia, kita tentunya sudah paham lah ya. Namun untuk teknologi ini sendiri, mungkin saya boleh sharing di sini bahwa ICE memiliki fiber optic Joy, yang mana fiber optic itu sendiri disupport oleh 3 player daripada internet, 3 player besar gitu loh. Nah, masing-masing player ini memang sudah memiliki masing-masing 100 Mbps, which is kalau memang dari klien membutuhkan Mbps yang maksimum sampai 300, we are ready for that gitu loh. In case memang ternyata butuh lebih, kita pasti akan discuss further untuk itu. Tentunya itu, alhamdulillah kita disupport itu. Oke, nah saya mau kembali lagi ke Pak Dimas nih. Bagaimana perihal teknologi dan equipment yang dibutuhkan untuk mendukung hybrid event? Mungkin Pak Dimas ada input terkait itu? Oke, ini mungkin saya jelaskan sedikit lumayan terurut ya supaya kita semua mungkin bisa sama-sama jadi bahan diskusi. Yang pertama udah pasti yang relate ke streaming kan. Kalau yang relate ke streaming itu standar kita sudah ada beberapa teknologi yang biasanya orang-orang pakai kan, seperti misalnya kayak OBS, Vmix, StreamYard, Mimo Live dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi itu kan untuk consume the visualnya. Tapi ketika kita untuk streamingnya, ada teknologi-teknologi lokal, salah satunya Loket Live juga udah kita prepare, di mana itu sudah tergabung sama tiketingnya. Nah, tapi itu dari segi streaming. Orang banyak lupa mengenai apa teknologi yang memang harus disiapkan untuk orang consume-nya. Nah, ketika kita ngomong hybrid kan ada offline dan ada online. Ketika kita ngomong offline, itu udah pasti yang pertama, keduanya itu butuh integrated ticketing system. Ticketing system ini means ticketingnya itu harus bisa membedakan mana tiket offline, mana tiket online nantinya. Karena itu tadi, konsep hybrid event nanti memungkinkan tetap ada orang yang nonton offline dan bersamaan ada orang yang nonton online. Nah, yang nomor 2, ticketing itu sendiri harus dikemas dengan clear, kita nyebutnya formulir data tambahan. Kenapa? Karena nanti setelah hybrid event ini muncul, setiap acara-acara offline itu yang nonton harus menyertakan background data yang lumayan rinci, supaya nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita nge-track-nya itu gampang. Oh, ini orang misalnya kayak rumahnya di mana, nomor teleponnya berapa, mereka masuk ke venue itu jam berapa, mereka keluar jam berapa, itu semua harus didata cukup detail. At least di masa-masa yang masih genting ini gitu kan. Terus bahkan kami itu sudah mulai mengintegrasikan beberapa layanan seperti tes swab. Tes swab itu kami lagi dalam proses kami integrasikan untuk jadi syarat yang terintegrasi langsung sama sistem formulir kita. Kalau nanti ada acara-acara yang memang mengharuskan mereka menyetor data swab testnya itu sebagai syarat untuk masuk gitu. Terus standar ada biochecking di lokasi sekarang semua udah standar ya, cek misalnya suhu dan lain-lain gitu. Dan seating management. Seating management ini bisa untuk beberapa hal. Contohnya ada beberapa acara yang sudah berencana untuk pakai sistem menjedakan satu kursi satu orang gitu kan. Jadi satu orang, satu kosong, satu orang lagi. Nah itu bisa kelihatannya di seating chart management kita, atau sifatnya pengelompokan. Kalau mungkin di sini sudah lihat juga acara-acara di luar negeri, satu misalnya katakanlah konser atau MICE gitu, mereka bikin orang itu membeli satu tiket grouping, dan pada akhirnya nanti ketika mereka datang itu ada semacam kayak kursi ngumpul sendiri. Mereka nggak boleh ke area lain, mereka harus di area mereka sendiri untuk menghindari kerumunan gitu kan. Nah itu dari segi offline. Dari segi online sendiri,
kita harus fokus lewat teknologi-teknologi seperti loket misalnya, itu untuk adanya secure control untuk check-in virtual. Jadi kalau dulu teman-teman itu sering mengeluhnya kalau pakai sistem-sistem yang gratisan, itu ketika mereka bikin acara berbayar, orang sudah bayar, linknya kita serahkan, orang yang menerima link itu bisa dengan mudah menyebarkan ke teman-teman, jadi yang nonton banyak. Nah, kalau misalnya dengan sistem-sistem secure control kayak loket, sudah diterapkan juga di misalnya acara-acara seperti MDRT, satu orang yang menerima satu akses menonton, itu tidak bisa men-share akses tersebut ke orang lain. Bahkan dia nggak boleh nonton 2 screen berbeda. Nah, jadi memang akan sangat valid dan sangat adil ke pemilik acara. Oh, kalau yang beli tiket 1.000, yang nonton adalah 1.000, gitu. Nah, terus yang terakhir kita juga menyiapkan beberapa feature ancillary revenue, di mana event creator yang bikin acara di platform hybridnya nanti, itu bisa memanfaatkan kayak virtual gifting. Misalnya nanti kalau misalnya acara MICE gitu, ada orang yang suka sama pembicara yang lagi ngobrol, mereka mengirimkan semacam kayak stiker, di mana stiker itu akan jadi value, akan dikonversikan jadi duit, karena untuk memberikan stiker itu mereka harus beli dulu, gitu loh. Nah, hal-hal gimmick-gimmick seperti ini, itu akan meningkatkan revenue ke para event creator. Karena loket itu tujuannya nanti adalah gimana caranya event creator itu tetap sejahtera, kayak seperti kata Pak Jona tadi, tetap bisa hidup, tetap bisa bisnis tetap berjalan, bahkan lebih maksimal. Imagine next-nya satu acara di Jakarta yang tadinya cuma bisa 1.000 orang, dengan adanya hybrid event, bisa jadi ada 10.000 orang yang nonton dari satu Indonesia. Itu sih kalau dari segi teknologi yang bisa saya share. Wah, menarik sekali ya. Banget. Dengan teknologi-teknologi yang ada. Ya. Tadi ada swab juga, gitu kan keren banget. Iya, inovasi yang sangat bisa kita implementasi untuk berbagai kreativitas dalam hybrid event. Nah, menurut Pak John nih, apakah ada rekomendasi khusus nggak sih, misalnya berapa lama suatu hybrid event itu terlaksana? Apakah atau ada jam-jam khusus atau hari tayang khusus yang berpengaruh akan kesuksesan sebuah hybrid event nih Pak John?